Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 253 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Ahmadu an Abi Hurairah taqala. Itu kurang mau sithik dadi kula tulis tangan. Jala sapinara sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam ila Nabi malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panazara mongko ningali sapa Jibril ila sama imaring langit. Panazara mongko ningali sapa Jibril ila sama imaring langit. Faizan mongko nalikane ngono. Ketika malaikat Jibril ningali teng langit, malak penute ana malaikat yang dilu kang tumurun sapa malaikat. Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Hadza al malaku. Hadza utawi iki ku al malaku malaikat. Nah, panodoro sampe rujukno kanjeng Nabi ya, kanjeng Nabi padha wae Nabi malaikat Jibril ning rujukno rugen. Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Amarga padha rawe kanjeng Nabi ya pirsa malaikat Jibril ya napa? Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Kalau ini buatan terlambat, kalau mau sedang papat mutung mriki lah, mulang pidol malah akhirnya terlambat berapa jam. Jadi nak pulau ya buatan terlambat, pulau mulang buatan masrum. Pakola muka dawa sapa Jibril, hadza utawi ku al malaku iku malaikat. Mana jala ora tau tumurun sapa malaikat mudkhulika. Ing dalem sumangsane den ciptakno sapa malak qabla saat dunya kiamat. Iku malaikat sing seumur-umur ora tau medun. Lagi iki medun ning bumi. Mulai dhisik men kuwi ora ning langit ora tau napa medun. Kala manazala mongko semangsane turun sapa al malak, kala mongko dawuh sapa malaikat. Kala mongko dawuh sapa malak maksude malaikat, ya Muhammad ya Muhammad, arsalani ilaika rabbuka. Arsala ngutusni ingsun ilaika maring sira sapa rabbuka pangeran sira. Malaikat yang seumur-umur enggak pernah turun ke bumi, iku matur ning kanjeng Nabi, ya Muhammad, aku diutus pangeran. Kowe kon milih amalikan nabiyan. Amalikan, ana ta kowe iku dadi raja, nabian kang ya dadi nabi. Ya raja plus nabi, utawa nabi plus raja, kaya Nabi Sulaiman ngoten. At'aluka gawe sapa ingsun ka ing sira. Am abdan utawa kowe iku mau digawe kawula, ya kawula umume kawula. Kadang ranti dhuwit barang kowe umume napa? Kawula. Rasulan kang dadi rasul. Nabi diberi pilihan amalikan nabiyan aj'aluka am abdan rasulan. Kala dawuh sapa Jibril. Tawadhu li rabbika ya Muhammad. Tawadhu sopano sira li rabbika maring pangeran sira ya Muhammad ya Muhammad. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi bal abdan rasulan. Bale aku milih dadi kawula tapi ya dadi rasul. Kala le sami rawahu Ahmad wal Bazzar Abu Ya'la wa rijalul awalin rijalus sahih wa rawahu Abu Ya'la isnadin hasanin kama qala le sami Aisyah radhiyallahu anha bi makna ma'aji adatin semertane tambah di awalin dan kawitane hadis wajah dari akhiri kola fakana mongko ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dalik iku layak kulo ram dahar sapa nabi mutaqian hale wong sing lungguh santai. Dadi ora lungguh kaya lungguh wong ngopi ngoten iki mutaqi niku kaya lungguh wong ngopi, lungguhe wong sombong. Ya kulo dawuh sapa nabi aku lu mangan sapa ingsun kama yak kulo kaya oleh mangan sapa abdi budak. Wa ajlisu lan lungguh sapa ingsun kama ajlisu kaya oleh lungguh sapa alabdi sapa budak. Wa kata malan teman-teman dadi hadis apa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bi makna firadil mal inta tabrani wa sing. Mun kula waca ngantos mriki terus kula waca terusane iki sing masalah Sidina Umar iki. Nomor pinten lho? 2 menit. Sing mulai ini gue alenia nih gue siapa? Wa akhrajal maruzi nih. Sing pol pinten? Berarti alenia terakhir nih. Wa akhrajal maruzi fil iden anzirin. Wa akhrajal maruzi fil iden anzirin qala ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yamsi. Engkang lumaku sapa Umar bin Khattab ilal idi maring salat Id. Salat lebaran. Sayyidina Umar pas ape ngimami salat Id lebaran niku kafian niku tanpa sandalan. Kali-kali dia sholat nabi ngimami masjid, rausan apa? Peniti soyu wong. Kaza bil muntakhab. Kulo niku sholat Id niku tak eling-eling jeng nyai. Kulo bapak wafat 2005. Kulo sholat Id niku ping 7 ping 3. Ya. Wis aku ikut mboten sholat. Sepanjang resiko dadi ulama ngoten iki.
Mungkin ampun imame komat kula kadang di salat oratan. Kok salat oratan? Iya. Jadi salat Id Sayyidina Umar khafian tanpa napa? Sandalan. Kada fil muntakhab padahal calon imam. Wa akhraja Nuri an Muhammad bin Umar an Nabi qala. Nada Umar bin Khattab as-salatu jami'ah. Utawi salat iku jamaah. Ya as-salatu jami'ah ketus tarawih. Falam mastama'a mong semangsane kumpul sapa anak manusa. Siap dimami Umar pas salat. Wa kasuru lan akeh sapa anak. So ita mongko muga sapa Sayyidina Umar alim bemara ing mimbar. Sampai khutbah mangsane nyiapno naskah khusus mergo salat napa? Id. Fahami dawa wasna alaih bermuji pangeran bima wa ahlu kelan barang wa kang te Allah wa ahlu sing berhak duwe sifat iku wa sallallahu ala nabi. Lan maca selawat sapa Umar ala nabi ngatasi nabi Allah Subhanahu ayuhan nas. Niki kula hayat sahabat kita yang paling saya kenang termasuk makalah niki cerita niki. Sayyidina Umar itu seorang Amirul Mukminin, seorang terima kiai kados kula niku mboten. Pemenang kok Rugen malah blas. Niku pemimpin besar. Cara saniki presiden, Sayyidina Umar kados presiden, presiden tenan. Ngalim bisa presiden ngalim. Bukan presiden negara kok, di presiden dunia dan akhirat ngene imam. Kancane Kanjeng Nabi. Ayuhan nas. Presiden tenan Sayyidina Umar. Itu pidato pas salat Id ngeten. Ayuhan nas eling-eling manusa. Jadi pas salat Id pidato khutbah. Lakot ro'aituni, teman-teman wis tau ningali ingsun. Kowe liwat ni ingsun dhewe. Ar'a ingkang angon sapa ingsun. Angon lho angon, menggembalai. Aku angon ala kholatin ing atase pira-pira keluargane bulik. Kholah iku dulur kok ibu. Nggih, nak amun dulur king bapak, nak kholah dulur king napa? Ibu. Li kedue ingsun, nimbani mahzumin saking bani mahzum. Aku iku saurip-uripku iso mangan iku mergo buruh angon wedhus wae bulikku. Nah aku wis buruh angon wedhus iku fayak bitna. Mongko njupukno sak genggaman sapa kholah li kedue ingsun. Al-qabdota ing sak genggaman minat tamri saking kurma wajah biti lan anggur. Fa adilla mongko dadi sebabe warak sapa ingsun yaumi ing dina iku wa yaumen lan dina. Terus mana jala mongko nuli medun sapa Sayyidina Umar. Dadi khotbahe aku iku Umar. Dhisik iso urip mergo buruh angon wedhus. Nah barangan wedhus diopahi sak genggaman beras utawa kurma. Ya wis awal uri iso mangan terus wassalamualaikum. Ayo sing kiai-kiai sik mlete maca khotbahe gak meriang ngono. Mare kula dadi ulama cerita diutang ya tenang mawon, cerita ra dhuwit ya tenang mawon. Sing dilapar luwih parah. Luwih napa? Luwih napa? Parah. Fakola mongko dawuh sapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya Amirul Mukminin dene dadi presiden. Mosok khutbah majid ta'ala an qaim tanabbat. Mosok pidato diri ana wong akeh mau menghujat diri napa? Lagi ngaji tenan dulu lama, ben mriyang. Majid ta ora nambahi panjenengan ala an qaim ta. Ing atase yen to menghujat panjenengan nafsaka ing awak dhewe panjenengan. Ai ibta tegese menghujat panjenengan. Pidato dirung ana wong akeh jebule mbok cerita mantan penggembala napa? Kambing. Sing isane mangan mergo buruh. Napa angon. Dadi taruhane nyawa. Pakola mung dawuh Sayyidina Umar wa hakaya ibn Aufin. Kuwi iki ngaji tenan ben sampean waras, sing tau sombong ben waras, sing tawadhu ya ora krana kere tapi krana tawadhu. Untuk kawan kere itu tawadhu mboten. Kaya kula iso tawadhu, maksudnya yo bakat mulya tapi ra mulya kaya kula jenenge tawadhu. Sampeyan menen ra mulya tawadhu ora jelas. Pakola mung dawuh lho nek kula iso nglakoni tenan, kula ngantos sakniki jek sering teng pasar teng desa kula tempat iki biasa lugur teng kene nggon parkiran. Kusuk pinaran iso cangkemmu wis biasa mulya malah ra pinaran iki ora oleh. Aku lugur ndur agak sopan. Aku ora tau mulya, aku mulya sak ning isor. Wah. Jenengan ku aneh-aneh lho tenan. Kowe ora ilmune wong alim kok. Kowe gak ora ilmune apa? Gak apa-apa tenan, ora apa-apa. Nah, aku biasa mulya, tapi lugu ning isor apa-apa. Kulo gak sopan. Tapi biasa ra sopan anak-anak. Kulo agak sopan, lha itu biasa apa? Ora sopan. Aku kan biasa sopan. Jadi aku sebenarnya bisa. Jadi kalau nanti konco kurang ajar, kan kurang ajar ya cerdas. Ini wonten acara gedeng teng Rembang. Malah saya sing pidato ngundang Habib Taufik Asegaf misalnya. Cerita. Saking ada Imam Malik niku, beliau itu imamu ahli Madinah. Jadi beliau itu imam besar teng Madinah.
Itu nak mau buang hajat besar. Itu beliau keluar ke Madinah. Saking hormat, teng turbah, teng bumi yang mengandung sinten Rasul. Jadi nanti ini buang hajat di seputar masjid. Ini kurang podo karos gak hormat yang sinten Rasulullah. Padahal zaman itu mpun nonton desain baki itu dulu sebelum jadi syariat resmi sahabat. Itu kawasan itu untuk pembuangan nopo air besar gitu kayak Thailand ada sendiri. Itu Imam Malik. Jadi nak ngeceng kebelet tetap melayu deh. Menjauhi kawasan nopo. Sing kanca kula ini kisah nyata. Aku pernah sepuh mek kula. Kula undang pernah Mbah. Ya iku habib ku ya bener banget. Mulane ya penting juga penting. Apa hubungane kok sudah benernya. Saiki iku wong sing ning gone kawasan Medina iku sopan banget. Iku desaine Thailand tuh ngisor banget. Desaine Thailand saiki ra ning basement ngisor banget. Jadi misalnya tarian itu sak misore meneh. Desain bangunan Thailand itu ada kira tentang Medina gue kangen. Kaji orang melarat yo. Jadi di sana kan isor kan. Di bawah banget. Artinya itu harus sopan deh. Kesemua ini misal. Kan Thailand kan di basement masih ke bawah lah. Ya kira-kira minimal 7 meter. Nah misalnya tarian 2 meter, itu sak isore meneh wong kira 7 meter hampir sih. Wah, cangkemmu. Ora iki tenan iki. Dadi kita anggap bener. Sopan yo kadang butuh biaya. Yo ono cangkem elek ngene ku yo. Tapi memang itu ide cerdas. Memang dulu itu memang zaman Imam Malik pun itu memang diatur dia supaya tariannya Rasulullah itu terhormat betul. Itu selain di tengah-tengah masjid juga apa itu dijauhkan dari semua suasana Thailand. Itu dulu zaman sahabat sudah begitu. Sampai tok baki teng belakang baki. Lah saiki wong dadi dhuwit disiasati iya disiasati betul. Ani kok. Itu tangkem elek tapi kadang yo bener. Maksudnya niku paham. Ya itu yo kaya ngeten-ngeten iki. Kulo terusno. Wa yakayabna aufin. Wa yakati lako sira yabna aufin. Ini saat temen ingsun kholautu iku berpikir ingsun. Maksudnya persebayan ingsun berpikir ingsun. Fahad dasatni nafsi. Mongko nyeritakni. Mongko berbisik ning ingsun apa nafsi apa ati ingsun. Faqalat mongko ngucap apa nafsi ngene, antau te sira amirul mukminin niku pemimpine wong mukmin kabeh. Samanda mongko iku sapa Abdul ingkang luwih utama minta dibanding sira. Terus fa'arab ku mongko ngarepno sapa ingsun anu arifaha ing yen kok ngertekno sapa ingsun ha ing nafsaka, ha ing nafsi. Nafsaha ing hakikate nafsi. Aku itu ning atiku sedurunge pidato bareng ngrasa dinteni wong akeh, nggih, ngrasa dinteni wong akeh. Aku iku GR. Wong sak murake kok ngenteni aku. Wajar dong aku pancen amiril mukminin. Ya wajar pancen aku presiden. Sopo sing sak mune kira butuh aku napa? Presiden. Jadi sing luwih afdal timbang aku sopo? Karena dia cara berpikir gitu, itu keangkuhannya dibunuh, dibule ke geletek. Mau terima dua masa lalu tukang angon. Iku jadi kapan-kapan nak kepengen ra sombong, nak diundang mau itu napa? Asal nang mergo jatah mau itu khasana amin wabil khusus al mukarram napa? Wabil khusus. Itu wis ben terus ngono wabil khusus. Niki mengke kula terangno setunggal. Ini termasuk ilmu yang saya pegang sampai sekarang. Terus ngeten nggih kula tak cerita. Kulo niku nate salat hajat, kepengen paham tentang dawuh pangeran wa kanal insan zaluman napa? Itu sampai kulo salat hajat. Ternyata begini. Sampai ini ngangen-angen tenan. Ini dawuh Sayyidina Umar itu tidak main-main dan saya mendapat inspirasi dari cerita ini. Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, apa seorang profesor atau seorang dokter, seorang PhD itu apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pintar, dia orang hebat dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina karena dia pemulung atau tukang parkir atau tukang penggembala kambing.
Itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan, dan karena dia bisa makan, bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Tapi kelirunya kadang kita yo melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina, itu orang-orang yang luar biasa karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil abdol APT miliaran demi keselamatan kita katakan hebat. Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan itu harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru dong marah dulu gak tahu rasa hebat, lagi pengiran tersinggung. Jadi wes kere gak hebat dari pengiran. Mulanya aku nak wong kere gak wali itu tersinggung. Keliru, cara kula wong kere gak wali napa? Keliru. Lho boten tenan. Kula mboten nate lho sugih. Kula cara lahir nggih, cara lahir iku sugih, tapi sakjane kula nu kere. Kula mboten gadah napa-napa. Tapi kula bangga, mereka nak anggap jalur tol untuk jadi wali. Nek kula jalure kan kata, lewat ngalim di sakit, lewat kere nggih napa? Akeh pilihanku akeh. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak napa pilihan. Jadi sampean kangelan. Karena nanti lewat kere saja itu ndak kere yang enggak punya prestasi tadi. Umpama kowe kere punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa entek miliaran, dioperasi jantung. Entek miliaran go cuci darah. Saya ya Allah hebat sekali untuk menyelamatkan nyawa cukup tempe dan nasi bungkus. Woi, kok nak pancen ngono tenan ning ati, wali pun ketok tangan kula. Mboten iki tenan. Pun ketok tangan kula. Wis tak sopen nek ning swarga golek aku. Wong artine nek sampean keyakinane ngono mesti dadi ahli swarga. Wong Rasulullah itu nabi, boten iki memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi, itu sering ngendikan sampean delok teng manaqib teng mana-mana. Al-Fakirus Sobir itu Abdul minal Ghaniyis Syakir. Syabdul Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, sing salam tempel akeh, dia ini sing ngakon. Sing ngalahno aku, itu wong fakir sing sabar. Kuwi iku sik iso ngalahno derajat. Apa meneh wis fakir syukur lah malah kalah. Aku nek golek wong kere syukur tak. Mulai kere napa? Syukur nanti. Sak roe wong kere pesak kesik ndem. Paham? Mana gue angker jalis baturi kan, wah gue gak bakat ke baturi aku, gue gak oleh raga, gak ada kau kesek-kesek juga baturi haram, wong kere ketak, wong kere gue tisom, tuntung. Kami kira makai tak terus biasa, karena. Jadi ini penting sekali. Jadi itu tadi logikanya gampang, sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir sekatut teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur, duwe randuwe, misalnya duwe gue sedino pas. Kok kon syukur kondisi itu enggak realistis. Ilmu tasawuf enggak realistis, enggak rasional. Kan padha goblok. Dari kita tak terang lagi ulama, tak terang logikane ngono iku mang. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat hanya butuh tempe untuk menjaganya. Nyawa. Lho padha nanti saya padha parmane jaga napa? Paham nggih? Mulai sing ngaji mriki sing fikir-fikir mulai detik ini juga. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Padahal semuanya kere. Kamu jaga semua. Itu kan luar biasa. Orang kaya untuk jaga nyawa itu moro Singapura dengan Elizabeth. Wow, cukup santai nasi bungkus, nasi kucing, gamet tetap urip. Wah, Masya Allah tenan. Gue itu nak nganti kowe syukur. Itu dari cablok kau kira aku kalah sampai gue. Wal fakirus sakir, tak fakir sing apa? Syukur. Mane kula dadi ulama iki pewenange. Mane bojo kula tau, kowe kok arep arep aku juga, aku ora ngarep napa. Ngono ora ngarep. Dadi ki gede ora ngarep. Lalu berkali-kali diundang seminar, mulai teng UIN sampai ini si ana tamu teng Sultan Bisnis. Dene dosen tamu niku kula tak omong. Baru latihan marat malah bocah. Ane tamu gitu. Bagus umumnya orang punya prestasi itu kan seneng. Lo prestasi saya itu sudah baca. Saya ini orang fakir, tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak.
Dan saya ini orang yang nggak banyak uang, tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi sudah terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku itu orang alim, rasa berayu prestasi, nak seminar ning universitas terkenal itu. Mau pulang betul roh. Pulang betul nggak ada ini gue roh. Kalau mau jauh orang betul ngerti. Ya kan, nanti kalau ya tenang nih pasar, orang keturunan kira-kira ini nggak memang. Karena saya merasa sudah orang hebat. Lewat tadi bisa menyelamatkan apa? Ya, jadi kalau nak mangan itu, ya waktu sedikit cepena itu di uang para pengiran itu sudah begitu. Sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, dia jadi kalau kamu itu anggap prestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Ya. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Ya. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar kemarin ngeten. Aku jadi Amirul Mukminin itu prestasi, nek iso nyelametno nyawa lewat perdamaian, lewat ini itu. Nah, gak ngono kalah mbek prestasi itu zaman anggon wedhus, itu dua prestasi iso nyelametno nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak tukang anggon wedhus. Iso mangan mergo anggon. Tapi terus aneh, iku yo wis hebat perkarane. Lho nggih, kula sakniki niku ngakoni tenan nggih. Zaman kula jenengan melarat, niku ana iki cek melarat sebagian mungkin cek melarat. Niku kan pancen kita punya beras 2 kilo, itu yang sangat berharga karena nilainya nyelametno nyawa. Sementara saiki kita di beras 1 ton atau punya uang 1 miliar, itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin uang 10.000 bersejarah karena menyelamatkan nyawa. Berarti nak gue syukur tenan ya Allah betapa indahnya 10.000 yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarang yang 1 miliar ternyata hanya aksesoris. Mestinya gue latih berpikir begitu. Dan ini saya ini orang alim, saya bersaksi teori saya itu pasti benar karena ini ada dawuh Sayyidina Umar, dawuh Rasulullah. Mulane ketika ada pangeran min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin. Kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja. Termasuk di antara kafarahnya itu termasuk it'am. Falak tahamal akobah. Wa ma adrokan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Au it'amun fiyaumin dimat rubah. Atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan tuh mati. Sekali kamu kasih makan. Itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting. Yaitu peristiwa ini nyawa. Sementara ke belajar 200 juta, kadang peristiwa ini mau aksesoris mobil, aksesoris rumah. Kue saya gitu dapat 20.000, tapi taruhannya nyawa. Mulanya pengiran nyebut falak tahamal akobah. Wa adrokan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Au kit'amun fi yaumin dimas rubah. Yatiman damat rubah. Au miskinan damat rubah. Mulanya orang wali kok medit itu betul. Mulanya kulon itu betul sombong. Mulai kecil, saya itu dilatih bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya. Misalnya mungkin kalau sekarang 300.000. 100.000 itu nak kancam sing kurang kan. Jadi dirawat cuma ben bocah resin gak jajan bareng. Pokoknya entek. Gak ada sudah. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang mesti tak bilangin nah iso 2% setengah gak ada kancam. Ya iso 2% itu sama kakean. Tetapi 2% setengah itu pas-pasan, paham ya. Nah iso niku pinten 20 sulus. 2% pinten? Sulus. Nah sak dhuwure iku ora pati apik. Wong sik medhit kok meksa. Ala ora pati apik. Lane kanjeng Nabi ana wong ada Nabi kula iso sedekah sak dhuwure sulus dari Nabi. Ojo tenane itu bisa ngonampar geremang. Jadi kalau baleni malih. Jadi ini penting kalau aturaken karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah kepir ndak wali karena peristiwanya tadi wis kepir termakan teori materialistik. Dia merasa fakir. Duit randuwe, tabungan randuwe, beras ndak duwe, sembako ndak. Sebetulnya dibalik kefakirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan fakir kesehariannya toh tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali.
Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nanti kini dicublet, diselang. Mau perkara sabuk. Kue ngombe tak gula campur kuman-kuman tetep ambek kan. Kok kumane gak minat mau pikir. Pakanan gak setene diombe wong sugih mari penyakit. Diombe wong larat. Gak apa. Kuman iki duwe selera, apa? Kemangsamu kuman gak diselera, tak kuman yo dinapa? Lah iya. Aku menyakitno wong iki gak diobatno, dadi rugi deh. Karena dia gak jadi artis, gak jadi napa? Tapi nak menyakitno wong sugih kan di laboratorium, dene dadi napa artis. Kuman itu perhitungan. Ora ono, rugen ngombe apa terus apa-apa. Jajal sugih-sugih. Aku dicek segi lagi didelok tanggale kedaluwarsa tau. Ora kena abrak. Tibae koncone berokokan, ora tutupan. Wis roh laler ceblok terus. Ya man, mergo kuman yo duwe selera. Mang sampe diselera sampean tok kuman yo punya napa? Paham itu. Terus ini penting kula aturaken. Jadi ini ngaji ya, ngajinya ulama. Maksudnya untuk menjadi wali itu mudah sekali. Makanya saya berkata ngendikan al-faqirus sabir afdalu minal ghaniyis syakir. Tapi wal faqirus syakir itu afdalu minal. Wis fakir terus syukur. Mana nganti bojo kula nu bingung, ben ra susah kula ya kakuat. Ini perkara kula nu. Biar atau susah. Saya ini sebenarnya ya, saya secara fisik punya penyakit. Jadi dokter perut saya itu kandungan jantungnya malah apa kan cepat mati itu daerahnya itu ada dokter yang sangat mencintai saya. Karena mereka aku rasa banyak. Bagus yang hati-hati yang paling problemnya mati terdekat ya biasa. Dokter sendiri nanti problemnya jika mati kan ya sama. Wah repot itu nggak ada di sini. Jadi rumah sana aku kan sok, rumah sana aku sok. Perkaranya divonis ini itu rumah sana aku nggak memang. Jadi begini sakit nopo nara loh, biasa. Sehat kan. Tapi sore ini nggak iya, semalam banter mati marah apa? Ketemu pangeran jamin. Ya baik-baik ya. Ini penting kalau aturaken supaya jenengan wis fikir ning dunia sampai fikir teng nopo akhirat. Itu kronis sekali, itu bahaya sekali bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Wong Sayyidina Umar sing wis dadi presiden iku prestasi terbaiknya mergo dekne tawangon wedhus untuk apa iso nyelametno nyawane. Tak baleni malih. Umar sing saiki presiden iku dekne lan rasa prestasi terbaiknya iku zaman angon wedhus untuk apa terus nyelametno nyawa. Padahal kabeh tau lho ngalami ini. Tapi ora wali, perkarane ora syukur. Gremeng. Mane gremeng itu. Dan repotnya gremeng itu ancamannya berat. Malah ngendikane Kanjeng Nabi, belum pernah Allah mengancam se-ekstrim ini. Ini itu yang hadis qudsi, malam yardo bi qadai, walam yaskur ala na'mai, walam yasbir ala balai, falyat kubkan siwai, wal yakhruj min tahti ardi wa samai. Wong sing gak rido mbek kodok dari pengiran. Termasuk kodok dari pengiran kita firmarat atus kula ngene wong alim rapat ngene sing hormati dimbarno ae. Ada pulau gremeng dari pangeran, faljat subrogan siwai. Silahkan cari Tuhan selain saya. Kalau kecewa dengan keputusan saya, silahkan cari Tuhan selain saya. Dan silahkan keluar dari planetku dan bumi. Wes kere diancam. Lu kulo berkali-kali tuh. Mungkin nak corot yang biasa itu sok. Misalnya orang sampai bisa mengeluarkan darah apa itu sok. Nah kulo ya tenang. Bukan sombong ini ya tenang saja. Ya kan logika saya jelas. Ya saya secara syariat berobat. Misalnya mati kan ya normal saja kan. Memang orang mesti apa? Dari saya mati ngetes kan ada mati gembira. Kulo ini dokter, saya ini pecinta Anda. Saya ini pengagum Anda. Masa ngobati ya ngobati. Tapi terus ngajak ngenes malah lara kok. Lah anak kira nek hujan ya lalu. Ya akhirnya gitu. Mau hujan ke mau obat gitu ke tengok bodoh nak jujur nak ora ya ora soalnya aku mau iki eksperimen ya ayo nak. Saya keragat. Saya ulama kok tidak ngaku logika dokter. Nah, saya tidak mau. Itu tidak boleh. Begitu itu tidak boleh. Makanya ada cerita. Rasulullah itu orang paling yang terbaik. Manusia terbaik. Itu Nabi nanti guyon. Saya ini orang terbaik. Saya kaget. Ketika saya akan masuk surga, ternyata ono suara sandal di surga. Dari Kanjeng Nabi.
Sahabat-sahabat protes. Lalu siapa ya Rasul orang yang mendahului engkau? Engkau kan manusia terbaik. Iku, jebule berkiai Bilal. Sandalnya apa? Bilal. Umar itu mantan preman. Dia wae tau jadi khalifah. Jadi khalifah mulya. Abu Bakar yo perjuangannya akeh. Dia jadi napa? Bilal itu dhisik zaman Islam kuwere ditindak. Nasibnya mau terima tukang ngaji. Mati. Tadi ora tau kebagian tuh. Lha wong-wong fakir sing sabar sing syukur sing ora kebagian dunya iku sampe nyelip keluarganya. Mereka ora tau untuk kebagian. Dan logika Rasulullah ini harus kita pakai. Sekarang kita ini kebalik. Kadang anaknya presiden itu selalu ingin jadi presiden karena yang presiden dulu bapak. Itu logika terbalik. Sebenarnya kalau sebenarnya kebalik. Harusnya begini. Bapakku pancen pejuang bangsa, bapakku memang revolusioner, bapakku memang pahlawan. Tapi dia tahu jadi presiden, roh rasanya untuk fasilitas negara, roh rasanya dikawal, roh rasanya fasilitas ini, itu. Kan banyak pejuang yang sehebat bapak saya, tapi roh rasanya fasilitas dari negara. Paham ya? Paham ya? Tapi sekarang orang malah disuruh memikir, anak presiden kudu jadi presiden. Bapaknya pahlawan. Bapaknya perjuangan ini. Kan ya banyak perjuangan yang sama dengan bapaknya mati sebelumnya jadi presiden. Malah rata untuk fasilitas negara. Mulanya bujuk kalau ngomongnya, anak kalau ngomong. Orang alim kayak saya, itu mungkin sing pantes wong alim misalnya anakku. Itu keliru. Kalau sekedar ingin alim, mungkin saya tetap ingin anak saya alim. Tapi kalau dihormati saya ada ingin. Saina-inane aku ning donya, ngomong menjetiru film Mustafa cek payu. Termasuk aku untuk fasilitas. Meskipun saya berusaha menghindari cek untuk napa? Fasilitas. Malah wong alim liya wis kering alim ora percaya. Mergawe kebodohan terus. Wis ujung mati. Orang tahun kok nek mati napa? Jadi ini penting. Makanya Umar sampai Abu Bakar dhisik Bilal mergo Bilal atau orang sempat keduman donya. Wong zaman dekne adzan teng Ka'bah sampe tak diritani pas Fathu Mekah niku Bilal kan buka Ka'bah kan adzan ya Rasulullah. Bareng adzan itu dari wong kafir-kafir Mekah sing lagi Islam rong dino. Ya Allah, terima kasih engkau telah membunuh ayahku sebelum melihat gagak ini azan. Wong Arab saking sokone. Terima kasih ya Allah, engkau telah mematikan leluhur kami sebelum melihat hadal huruf yu'adzin. Iki gagak muga Ka'bah. Lha ngene iki wong kuras-kuras iki ana sing metuhi Rasulullah. Mas, sing pernah paman-pamane, apa ada yang lebih ganteng ketimbang dia? Kota elek wirang wong Ethiopia kan muga napa? Ka'bah. Kon aja. Wong kafir-kafir kuat, untung bapak Gus mati. Raro kejadian setragis ini. Yaiku gagak munggah napa? Munggah napa? Tak urip-uripe Bilal digo nyanyian kok nganti ning Madinah nggih digo nyek. Tapi berhubung ning dunya ora kebagian iki, sok bedene ning swarga. Ya akhirnya malah bingung ra kancane to lha opo. Apa mlebu dhisik barang malah repot. Malah repot. Mulane aku seneng swarga guri sedeng wis kok. Kancane pirang? Kancane pirang. Mulane kula nate cerita tengah sini iki nate cerita. Kula nate nasihati kanca kula, Gus, aja geman soleh nemen-nemen. Mari swarga mau Kanjeng Nabi karo guru-gurunya. Malah rae tak sungkan. Soleh biasa wae kok tetep awor aku Gus kok ngopi sar. Masuk akal. Tidak agak-agak. Iya. Wah. Soalnya teman-teman ya repot. Misalnya swarga bar Kanjeng Nabi rugen. Ning donya wis bojo rapati ya apa? Ning kono ape kelon sungkan. Paham? Sungkan mendila dilo. Tapi nek awar padha kancane kan damai napa? Segeman kesolan teman-teman. Kok kuwatir swargane awar para napa? Biasa kesolan kok ben tetep awak-awakan kumpul. Utek delek. Paham gitu, terus ini ngaji tenan gitu, terus ini perhatian ke jenengan bahwa sebetulnya dalam khazanah Tuhan itu untuk menjadi wali kasih Allah itu mudah sekali, yaitu kehidupan. Mana wonten cerita dan ini di hadis Sahih saya tambahkan ini di hadis Sahih. Suatu saat Rasulullah cerita ada seorang lonte diterima Tuhannya Allah karena menyelamatkan nyawa. Ini wong jenenge lonte agak priayi. Lonte itu betul apa? Bareng ngerti asuh ngeleti lemah itu dia menafsirkan tuh pasti anjing itu kehausan. Cara ra lonte wis ra kober, ndekne iku nganggo sepatu boot ngoten niku. Medun teng sumur. Wong biasa lonte saenake dhewe terus sepatune dicopot. Mergo tangannya dua itu nggo ngranggang-ranggang munggah napa? Sumur. Muzah bahasa Arab itu sepatune dicopot.
Mau saking kepinginnya ngembeni napa? Dan itu bareng asune diombeni. Niku pangeran syukur. Mergo dianggap nyelametno nyawane napa? Asu diparingi tobat dadi wong saleh. Jadi kekasih pangeran nanti kabun. Jadi sejarah tentang nyelametno nyawa itu luar biasa. Hatta nyelametno asu wae sejarah yang ngaten. Lalu kula nu masalah ngoten niku hati-hati. Kula nate ngaji teng mriki cerita. Bojo kula nu sedeng kromo. Nek ana sisa makanan di dapur. Itu kalau memang kue gak risi mendesak buat resi, ini sebenarnya ning bawah. Paling enggak semalam itu semut-semut kesamaan. Rasa peksa buat resi. Lah yo ngekek mangan semut suwengi ae kok geger ora karuan. Jare risi nang. Lha iso kepawan gak ketok mripat agak napa? Ini memang ilmu yang kelihatannya naif untuk zaman sekarang naif. Tapi sebenarnya bagi Tuhan itu peristiwa besar karena itu nyelametkan apa? Semut. Itu ngekek rezeki semut. Kan gampang. Bagi kamu ya sudah bisa. Tapi bagi semut ku pes. Monggo ngekek mangan aku ya ora kuat. Ngekek semut ya ora gel. Makanya dalam khazanah-khazanah kitab salaf itu biasa ada cerita misalnya di sarahnya Ihya. Di sarahnya Ihya Sayyid Zabidi itu punya cerita bahwa karena Imam Ghazali itu seorang ulama besar, dia pengarang Ihya. Dan dia Hujjatul Islam. Siapa yang enggak kenal Imam Ghazali? Itu pikirannya penggemarnya. Dia akan terhormat di surga karena karangan Ihya-nya yang populer, yang mewalikan sekian ribu orang. Jadi wali mergo sinau napa? Ihya. Itu ternyata dalam mimpinya Imam Ghazali itu dia cerita. Kasih sayang pangeran ning aku itu tumibuk pas saya itu pas mau ngarang kitab. Pas pena saya celup kan dimanti saya angkat. Ketika saya angkat ada layalat yang sangat gerau. Dia minum di pen saya yang masih basah dengan mangsi. Dia pen tutul, kenapa? Pas lalat ning ngombe ini Imam Ghazali dibarno. Ngekei hak lalat itu menikmati napa? Ngombe. Dan saat itu pangeran ridho be aku ya bisa derajat. Itu kan luar biasa. Makanya saya itu enggak gegabah. Mungkin sepele tapi itu saya tidak akan gegabah masalah-masalah. Sampai kanjeng Nabi ngendikan ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Makanya banyak cerita-cerita seputar Nabi dengan hewan. Misalnya Rasulullah itu kalau mau sholat, gamane sajadah digo kucing. Itu milih ganti sajadah. Nah, dari kiai kuno malah milih sajadah digunting mutanab itu. Ekstrim. Jika kucing kewan paling apik nasibe. Wong nabrak wong biasa nabrak kucing wedi. Jadi sebenarnya cerita Nabi Sulaiman juga sama. Sulaiman itu nganti disebut ana surat Naml. Ya, tak ono sing hafal Quran. Wonten surat napa? Naml. Artinya surat semut. Semut itu udah anak bojo. Jadi pacar barang. Semut itu udah anak. Itu artinya nak mati bagi anak bojone, bagi pacare ya mata. Itu apa yang diceritakan Quran? Sulaiman, kowe iku jare wong pinter, iso omongane semut. Iku ujian kenabiannya dia, nek iso omongane semut itu satu. Bisa enggak menyelamatkan semut? Apa iso bahasane semut terus mlepuk-mlepukan? Apa iso duwe akibat menyelametno napa? Semut. Makanya itu yang diceritakan Quran. Yang diceritakan Quran itu peristiwa itu. Jadi saat pasukannya Sulaiman wa kusyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wa tayri qaumi daun terus hatta idza atau ala wajin namli. Jika ketika pasukan Sulaiman itu bergerak-gerakan pakai kuda ribuan, itu adalah peliwat itu kira-kira nginjak satu tanah. Sing di tanah itu ada lubang napa? Semut. Ana markas napa? Semut. Hatta idza atau ala wajin namli qalat namlatu. Hasan sini, mau cari bapak sini. Enggak, sini. Oh sama suatu. Qalat namlatu ya ayyuhan namlut khulu masa dinakum la yaqtimannakum Sulaimanu wa junu. Nabi Sulaiman dari sekian mil itu memimpin satu pasukan. Ternyata pasukan itu secara teori pasti melewati lubang semut untuk menginjak semut tak balane. Paham kan? Itu mesti mati. Orang tak jeminane kan orang nikah nih semut. Tapi kan anak bojo. Bojo dorong yo ora penting anak mati apa tangis itu. Padahal dorong yo jaga lopo kok tangis. Tapi tetap bagi yang terkait. Nah, anak yo penting. Dorong wong yo ora penting lah bagi gue tetap penting. Dan itu Nabi Sulaiman dari sekian mil itu dengar ketika ketua semut, ya ayuhan namlu, udkhulu masatinakum. Hei pasukan semut, kowe saiki kudu menghindar. La yaqtimannakum Sulaiman wa junuh. Kalian jangan sampai terinjak oleh pasukan apa? Sulaiman. Wahum la yasurun, ketika mereka nginjak kamu ya nyaman saja karena mereka enggak merasa menginjak kamu. Artinya melahirkan pembunuhan. Dia melahirkan apa?
Nabi Sulaiman dari jauh guyu, fatabas sama do hitam min qaulika. Wa qala rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta 'alayya. Nabi Sulaiman senyum. Ternyata roh bahasane semut itu ana gunane, yaiku nyelametno semut. Akhirnya Sulaiman instruksi. Pasukan lewat miring sekian, biar tidak. Dari kapan lagi pasukan miring sekian dari rute awal supaya gak nginjak semut. Artinya apa? Nyawane semut itu dipertimbangkan sampai diceritakan Al-Qur'an. Kowe tewenang ae mateni kewan plang-plang. Ya kata santri omahe akeh tikuse gue kowe mbak mau khusus gue nembakin apa? Wah, no kakean semut. Bayi menyaktan anak saya itu hingga detik ini tuh ya biasa. Rumah kula tikusnya kekuatan yang rumah kula elek, dia tenang mau. Bojoku bengak-bengak tak ambarno. Saya siap tuh lagi. Tikus itu makan gene dhisik sing aku. Wong dhisik dene ngene tak mau. Wong dhisik. Ya, tapi kan gak wajar itu wajar kalah bisa. Nah ini cerita ya, memang taman tidak harus seserius saya. Aku lelah ya cerita sama, cuma roh karpe, mbak sunat tua roh nopo karpe. Sini. Loh, sini. Sudah ketemu masuk. Sudah ketemu. Ya terus itu artinya apa? Peristiwa selamatnya nyawane semut mawon itu jadi taruhan Nabi Sulaiman iso bahasane semut itu bahasa sing sombong-sombongan. Apa kemudian dari paham bahasa itu beliau berhasil menyelamatkan dunia? Dan itu diceritakan Al-Quran. Yang perlu kamu catat itu diceritakan Quran. Bahkan surat yang sebetulnya membicarakan banyak nabi di surat itu disebut suratul Naml. Surat tentang apa? Paham ya? Mulane kula kepengin jenengan jaga kehidupan. Ini ku ambek anak, ambek yatim, ambek tongko. Pokoknya kehidupan itu. Mulane sedekah paling abdul itu memberi makan. Maksudnya memberi makan itu karena kaitannya kehidupan. Ora kaya saiki. Misalnya kiai sak mulyane kula, misalnya mertamu mulai anggur merah, anggur opo disuguhno. Itu pakanan aksesoris. Kadang kiai ini ku bangga disuguhi ngoten. Sebetulnya yang peristiwa besar itu sing kaitane ya. Paham ya sing kaitane napa? Memang baiklah hormat sama ulama, hormat sama kiai itu baik. Tapi kiainya sendiri harus tahu. Kalau tak kadari, Pak anggur tak kilo bebo entekno. Betul kayak wis apik orang luane gemulai. Tapi jangan berlebihan. Ya, sebentar. Sini aja. Ya, sama aku ya. Terus ini ngaji tenan gitu. Terus ini tulis ini tentang kitab Hayatus Sahabat. Kitab ini saya beli ketika saya umroh 2009. Nah, sebelumnya sudah saya pelajari. Mergi kula nu seneng mbek cerita-cerita aplikatif. Artinya akwal. Tidak sekedar teori dari Rasulullah irhamu man fil ardi, memang Sayyidina Umar sudah melakukan. Imam Ghazali melakukan, ulama-ulama dulu napa? Kenapa sekarang kita tidak? Kok gampang. Kalau saya bener di manuk makani terus, perkara ini larang. Baru mati, sudah agak mati. Orang perkara, utang materialistik semua repot. Wah, gamane malaikat nyatet ngamal bingung, ruwet. Ngamalin apa? Makani manuk jebule niate bis. Piye karo? Iku ajarane nabi, ajarane setan. Nabi wis ngoten iki. Hukum sepuro apa pengira. Paham ya, terus ini ngaji ini kalau suwun. Ben sampean paham, sampean ra usah anut teori ini wong materialistik, wong marep kok ayem kondi. Carane wae gitu. Cara berteori gitu. Piye wae inti dari makan itu menyelamatkan nyawa, inti dari minum yang menyelamatkan nyawa. Tentu menyelamatkan nyawa itu peristiwa besar dan sangat berprestasi. Surat al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasalluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-hayyul qayyum alladhi samawati wal ardi hayyu wa qayyum la ilaha anna ritana wa dzurriyyatuna man ahabbana rasulaka Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kitab wa hikmata wa tafsir wa rasulan ya wa sabbahaka wa hammadaka wa kabbaraka fatana min ta'limi bilana ya Allah subhanaka Allahumma bihamdik adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika misada kalimat subhanaka ya Allah la nufsi sana'an 'alaika anta kama athnita 'ala nafsik lakal hamdu mil samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du
walakal hamdu ya Allah idza radita walakal hamdu ba'da ridha walakal hamdu ya rabbana hatta tarda anna wa anta anna radin ya Allah lakal hamdu wa anta khairul hakimin walakal hamdu wa anta ahkamul hakimin fazayyinna ya Allah bi zinati tasbihika wa tahmidika wa takbirik hatta nahya wa namuta wa nahnu ya Allah abiduna laka marbubuna ya Allah hatta nahya wa namuta wa nahnu ya wa ala abdiyatina wa anta rabbuna wa anta ghafurun syakur wa anta ya wali ilahana wa kama akramtana bi fadli kitabikal karim fazayyinna wa bi zinati wa akrimna warzuqna ya Allah minal mukrimina bi kitab karamatan nakunu ma'al mu'minina wa ma'a jama'atina muhibbina ila yaumil liqa'ina mardina intak wa mahbubina intak ya ilahana ya Allah hatta tardu anna wa anta anna radiyallahu ilahana anta qayyumus samawati wa anta hayyun la tamut fa'mitna wa ahyina ala dinika wa ala syahadati wa yaqini wa ilmi annahu la ilaha illa anta subhanaka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka ilahana natayaqqanu bi anna minna ilaika wa anna ma minka la yanfa farzuqna ya Allah halawatal iman wa halawatas sabri wa halawatas syukri hatta narda anka wa anta anna radin ya ilahana ya Allah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin